Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis dari jurusan Komunikasi Penyiar Islam semester 6, akan mempresentasikan mata kuliah Analisis Teks Media yang berjudul Model-model Analisis Semiotika. Baiklah, pertama, A. Pengertian model-model analisis semiotika. Model-model analisis semiotika mengacu pada berbagai pendekatan teoritis dan metodologis yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses produksi, distribusi, dan interpretasi makna dan konteks budaya. Komunikasi dan tekstual berikut adalah pengertian umum mengenai model-model analisis semiotika. Kerangka konseptual untuk memahami tanda-tanda. Model-model semiotika memberikan kerangka kerja konseptual yang membantu dalam mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis tanda-tanda yang berperan dalam proses komunikasi dan konstruksi makna. Tanda-tanda ini biasa berupa kata-kata dalam bahasa, gambar-gambar, simbol-simbol, gestur, atau tindakan komunikasi komunikatif lainnya. Kedua, metode analisis yang spesifik. Setiap model semiotika seringkali memiliki metode analisis yang spesifik sesuai dengan pendekatannya. Misalnya, model Fiercian menggunakan konsep triadik untuk menganalisis hubungan antara representamen, objek, dan interpretan, sementara model Barthes fokus pada dekonstruksi, mitos, dan model Eco menekankan pada analisis struktur naratif dan kode-kode dalam teks. Ketiga, teori dan konsep yang mendalam. Model-model semiotika biasanya didasarkan pada teori-teori yang mendalam tentang cara tanda-tanda diciptakan, digunakan, dan diinterpretasikan dalam konteks budaya dan sosial. Masing-masing model ini memiliki konsep-konsep yang khas, seperti signifikasi, source, interpretan, Fierce, intelektualitas Bakhtin, dan mitos Barthes yang membantu dalam memahami dinamika semiotika. 4. Penerapan dalam berbagai konteks. Model-model semiotika dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk sastra, seni visual, media massa, budaya populer, dan komunikasi interpersonal. Mereka membantu dalam mengungkapkan makna yang tersembunyi, identitas, representasi kekuasaan, dan dinamika interaksi simbol dalam berbagai bentuk, ekspresi, budaya, dan komunikasi. Kelima, kontribusi terhadap studi budaya dan sosial. Secara luas, model-model semiotika berkontribusi terhadap studi budaya dan sosial dengan memberikan alat analisis yang kuat untuk menjelajahi struktur dan makna dalam tanda-tanda budaya, serta mengungkapkan bagaimana tanda-tanda ini mencerminkan dan membentuk realitas sosial, politik, dan budaya kita. Secara keseluruhan, model-model analisis semiotika memberikan kerangka kerja teoritis dan metodologis yang penting bagi pemahaman mendalam tentang proses komunikasi manusia dan pembentukan makna dalam konteks budaya yang kompleks dan beragam. B. Konsep dasar semiotika. Konsep dasar semiotika menuju pada prinsip-prinsip utama yang membentuk landas teori tentang bagaimana tanda-tanda sing digunakan untuk menghasilkan makna dalam berbagai konteks komunikasi, budaya, dan sosial. Berikut adalah konsep-konsep dasar dan semiotika. Yang pertama, tanda sing. Tanda adalah unit dasar dalam semiotika yang berdiri dari dua komponen utama, representamen, signifier, dan signifikasi. Representamen adalah bentuk fisik atau materi dari tanda tersebut, misalnya kata tertulis kat. Signifikasi adalah konsep atau makna yang terhubung dengan representamen tersebut, yaitu makna yang kita asosiasikan dengan kata kat, seperti hewan, kucing. Kedua, signifikasi. Signifikasi menuju pada proses pemberian makna atau interpretasi terhadap tanda. Proses ini melibatkan keterkaitan
antara representamen bentuk fisik dengan signifikasi makna yang dipahami. Ketiga, signifi adalah konsep atau objek yang direpresentasikan oleh tanda tersebut. Misalnya dalam kata-kata signifinya adalah konsep atau gambaran mengenai hewan kucing itu tersendiri. Keempat, konsep triadik. Charles Sanders Peirce mengembangkan konsep semiotika triadik yang meliputi pertama, representamen bentuk fisik dan tanda. Yang kedua, objek hal yang direpresentasikan atau yang ada di dunia nyata. Ketiga, interpretan, makna atau interpretasi yang dihasilkan oleh tanda tersebut dalam pikiran seseorang. Kelima, semiologi vs semiotika. Pertama, istilah semiologi seringkali digunakan secara sinonim dengan semiotika. Semiologi lebih banyak digunakan dalam tradisi Eropa, sementara semiotika lebih sering dikaitkan dengan tradisi Amerika. Namun kedua istilah ini mengacu pada studi tentang tanda-tanda dan proses makna tersebut. C. Model-model semiotika pertama. Model-model semiotika pertama menuju pada kedekatan awal dalam studi semiotika yang membentuk landasan bagi pengembangan teori semiotika modern. Berikut beberapa model semiotika pertama yang penting. 1. Model Ferdinand de Saussure, semiotika struktural. Saussure dikenal dengan kontribusinya dalam mengembangkan teori semiotika struktural. Pemikirannya terutama terfokus pada bahasa sebagai sistem tanda. Ia membedakan antara signifan bentuk fisik dan tanda, seperti kata-kata dalam bahasa, dan signifi konsep atau makna yang dipresentasikan oleh tanda tersebut. Kontribusi sangat penting dalam memisahkan studi linguistik dan filologi tradisional dan menetapkan landasan untuk studi semiotika modern. D. Metodologi analisis. Metodologi analisis dalam konsep semiotika merujuk pada pendekatan sistematis dan metodologis dalam menganalisis tanda-tanda serta proses pembentukan makna dalam berbagai konteks budaya, komunikatif atau tekstual. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam metodologi analisis semiotika. Pertama, memiliki objek analisis. Langkah pertama dalam metodologi adalah semiotika adalah pemilihan objek atau teks yang akan dianalisis. Objek ini bisa berupa teks tertulis seperti novel, puisi, teks visual seperti gambaran film, teks audio visual seperti iklan televisi, atau konteks komunikatif lainnya. Studi dan contoh aplikasi. Studi kasus dan contoh aplikasi dalam konteks analisis semiotika mengacu pada penerapan teori semiotika dalam menganalisis teks atau fenomena konkret untuk memahami bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menghasilkan makna. Dan kesimpulannya adalah model-model analisis semiotika menunjukkan bahwa setiap model memiliki kontribusi yang berharga dalam memahami bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menghasilkan makna dalam berbagai bentuk konteks budaya, komunikatif, dan sosial. Dengan demikian, kesimpulan ini menegaskan bahwa model-model analisis semiotika tidak hanya relevan dalam lingkup akademis, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam memahami dan mengertikan kompleksitas dunia simbolis di sekitar kita. Melalui penerapan model-model ini dengan cermat dan reflektif, kita dapat mengungkapkan lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dalam tanda-tanda serta memahami bagaimana tanda-tanda tersebut membentuk dan mempresentasikan realitas sosial dan budaya yang kompleks. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.